Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih adik-adik, hari ini kita bisa berjumpa secara luring di sini untuk teman-teman yang ada di rumah ya lewat daring lagi. Oke. Kemarin sebenarnya kita sudah membahas ada yang bilangan cacah dan sebagainya itu ya. Cuma saya agak masih kemarin itu karena kondisi juga saya agak tengah-tengah pas masa itu. Pas saya mengajar dari pertama di kelas ini saya itu tes. Jadi mungkin suara saya juga kemarin nggak jelas banget, kondisi badannya panas juga saat itu. Jadi cuma perkenalan terus tak tutup video itu saja. Di pertemuan berikutnya saya juga masih isoman tapi kondisi saya sudah lebih membaik lah, nggak demam tapi masih kalau untuk ngomong masih ngos-ngosan gitu kemarin. Jadi untuk mengajarnya pun kemarin saya dengan materinya ya ada tak isi kayak gitu. Jadi mohon maaf sekali kemarin nggak maksimal. Jadi saya ulangi lagi hari ini. Aman ya? Oke. Bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu yang seperti apa? Oke, saya sambil share screen aja. Nah, oke, bilangan cacah. Nah, kemarin di sistem bilangan cacah, notasi himpunan bilangan cacah itu pakai set, Sahlen, kemarin gitu ya. Itu ada bilangan cacah kalau digabung dengan 0, kemarin itu adalah menjadi bilangan asli. Jadi set, Sahlen, kemudian kalau bilangan asli sebenarnya simbolnya adalah n dari kata natural. Gitu. Jadi kalau bilangan cacah itu mulai dari bilangan cacah itu bilangan asli ditambah 0 kan gitu. Ada kira. Jadi bilangan cacah kemudian ada bilangan asli, bilangan apa saja kemarin? Bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Ya, kami ya. Bilangan asli ini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dan seterusnya ya. Kalau bilangan cacah, bilangan asli digabung dengan 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu pakai ke sini ya. Suara saya masuk enggak ya? Suara saya masuk enggak? Masuk, Bu. Oke. Jadi tadi bilangan kerasin aja. Oke. Jadi bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan cacah mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bilangan bulat itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kalau bilangan bulat itu misalnya ada -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Ini pun dan seterusnya. Yang ke kiri juga dan seterusnya. Oke. Nah, itu bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan asli, bilangan prima dan sebagainya kemarin sempat dibahas, tapi yang mau kita di bilangan cacah kalau ini bukan berarti hanya sampai 9 ya, tapi kita mau menghitungnya hanya sampai 9. Kenapa? Biar cepat aja. Ada, Bu, saya nggak mantep cuma sampai 9. Mau sampai 20. Bu, kurang panjang. Saya mau bikin sampai 100. Boleh banget. Bu, panjangan saya mau sampai bikin 5 tok jangan. Kesedikitan. Nah, itu ngapain? Itu penjumlahan nanti adik-adik bikinlah. Nanti kalau kita mau melihat operasinya lebih mudah saat itu. Coba bikin di garis kayak gitu. Kita lihat. Jadi di sini ada
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Garis ya. Ke bawah 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, kemudian ini penjumlahan. Nanti yang perkalian juga coba dibuat. Misal 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 0 tambah 2, 2. 0 tambah 3, 3. Dan seterusnya. Nanti yang ke sini juga dan seterusnya. Nah, bikin satu tabel lagi yang di sini adalah kali. Oke, bisa dipahami? Oke, coba buat. Udah bapak kalian nggak usah ya. Yang di rumah juga ya, bikin ya. Jadi bikin ini penjumlahan sama perkalian, dibikin tabel. Oke, yang di rumah siapkan kertasnya sudah? Baik, Bu. Oke, sampai 9 aja.
Ada yang punya motor dari kita.
Ini loh sama sama bela nih kamu. Ya saja. Katanya diulang-ulang aja. Bahas 3 biar alhamdulillah aja. Topik. Jangan kayak gitu. Udah. Telah. Aku bingung Hai, Bet. Ikan
Baby siapa? Villa. Villa. Siapa itu sih? Oke, coba dimana buat ini masih dimatiin dulu. Ini kok gitu. Oh, terus orang juga ada. Tapi kalau bisa ya, tapi nyambung ya, pending. Ya. 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 Gantung kita. Pesan apa? Alhamdulillah. Kenapa kamu jadi bisa yang bikin? Kamu dapat bikin? Kok bisa? Ketika di tempat ketika apa? Sebenarnya bikin nanti. Ya Allah, bagi kamu kok aneh ya pada berbeda kamu Mbak. Itu kan jadi bikin kok. Jadi kamu nggak lagi? Kamu lagi? Udah salah belum? Subhanan saja. Halo temannya ada kakak kelas. Masa juga. Halo. Terus nyambung ya. Berarti tiap dosen tiap itu ya. Ini baru kalian tulis kelas. Ulang. Cewek. Ulang. Gak mau. Pesan. Bukan ini yang kasih kelas. Katanya aku juga bahasa aku juga kayak gitu. Makanya ada pena. Itu bisa pilih. Iya bisa. Pilih kayak uang iya. Kita di mana sih guys? Di konsumen apa di Bekasi? Oh di Jogja. Oh freeway.
Berapa sih kamu nih? 2. Iya. Iya lagi. Berapa sih celanamu ada sebenarnya? Merah 21. Bisa itu. Ya udah apa sih? Lebih masa harus aku nanya ya aku mau tapi sampai mana itu bakal kelas dulu aku sih punya sombong banget Sudah banyak. Bella nggak ada yang dengki ya kan sayang Bella ya udah sebahagia. Ya, ada yang baru di MCD loh, kan?
Emang nggak ada yang kamu di Nah, ini hasil penjumlahannya ya. Iya. Ada yang salah jumlahnya? Yang di rumah ada yang salah nggak jumlahnya? Oh ya, 9 nggak apa-apa. Oke. Nah, dari situ apa yang bisa kita lihat? Nih. Oke. Ini ada yang sama persis ya? Oke. Jadi kalau 1 sampai 10 dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah sama. Oke, bilangan itu sendiri. Jadi itu oke. Kemudian ada lagi nggak sifat yang bisa kita lihat di sini? Kalau, oh ini ya, 9 dengan 9. Apa ini? 9 di sini itu berapa tambah berapa? 5 Oke, 4 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 4. Itu namanya disebut sifat komutatif. Oke, komutatif itu tulisannya agak jadi sifat komutatif terhadap penjumlahan. 1 tadi identitas itu kalau dijumlahkan dengan 0. A ditambah 0 A. B tambah 0 B. 1 tambah 0 1. Itu identitas. Oke, kemudian ada sifat lagi komutatif tadi ya. Kalau 4 ditambah 5 dengan 5 ditambah 4 itu sama. Jadi contohnya 4 ditambah 5 itu sama dengan 5 ditambah 4. Ini sifat komutatif
terhadap penjumlahan. Kalau kita simbol-simbolkan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Bukan 0 ya? Oke, apalagi sifat apa lagi yang bisa kita temui? Sama ya yang 11 tadi. Kan yang lain bisa dicontohkan lagi, nggak hanya ini. Ya kan? Nggak hanya 9 ini ke sini juga ini. 3 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 3, ya kan? Kalau kita lihat di 9-nya loh ya. Nih, 7 ditambah 2 dengan 2 ditambah 7 sama. Iya kan? Nah, ini. Ini yang 11 juga sama. Mau diambil contoh yang lain juga bisa. 12. 12 ini 8 tambah 4 dengan 4 tambah 8 sama. 8 tambah 4 jadi 4 tambah 8. Ini ya? Yang ini kan 3 tambah 8. Yang ini 8 tambah 3. Oke? Yang di rumah oke? Oke, yang perkalian tadi udah selesai. Hasilnya yang mas-mas nggak bikin yang ini ya? Oh, mas belakangan. Kita di bawah mana? Belum juga tadi lah. Oh ya, satu yang tadi memang saya ada kayak lima ya. Saya baru banget Bu. Ini tadi yang sekalian. Ternyata nggak hanya penjumlahan, ada yang identitasnya itu. Nah, iya. Kalau bukan identitas, satu. Yang identitas itu yang nilainya sama dengan dirinya sendiri. Tadi kalau waktu penjumlahan, identitasnya tadi yang penjumlahan. Yang penjumlahan tadi identitasnya adalah jika misalnya 1 ditambah 0, 2 ditambah 0, 2, 3 ditambah 0, 3. Ini penjumlahan 0. Jadi kalau sifat yang di sini gimana sih? Dengar nggak ya yang di rumah? Nah, kalau sifat identitas terhadap penjumlahan itu adalah dengan 0. Jadi A plus 0 sama dengan A, B plus 0 sama dengan B. Kalau perkalian yang identitasnya bukan 0, tapi 1. A kali 1 A.
Jadi yang menyebabkan hasilnya itu sama dengan dirinya sendiri, itu identitas. Oke, di sini ya. Nih. Nih ya, 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, dan seterusnya. Ini identitas. Nah, kalau dikalikan 0, hasilnya semua adalah 0. Oke. Terus, ada enggak komutatif perkaliannya? Ada ya? 2 kali 1, apakah sama dengan 1 kali 2? Sama. Kita cek. 2 kali 1, 2. 1 kali 2, 2. Sama ya? Oke. Berarti berlaku sifat komutatif terhadap perkalian? Berlaku. Ya, ada Pak Benny. Boleh lah. Nah, tadi komutatif terhadap perkalian. Ada lagi yang lain. Asosiatif. Asosiatif itu apa? A ditambah B, terus baru ditambah C dengan A tambah B tambah C. Berlaku sama. Kalau perkalian A kali B kali C dengan A kali B kali C. Sama ya? Oke. Asosiatif juga berlaku. Yang di rumah dengar nggak tadi ya? Dengar ya? Dengar, Bu. Sedikit, Bu. Oke, itu tadi identitas. Identitas. Sifat-sifat perkalian. Lanjut. Ini tadi ya. Tadi kan hitung-hitungannya tuh. Nah, kalau ini sifat pada sistem bilangan cacah. Tadi ini definisi kesamaan. Untuk setiap bilangan cacah A dan B, A sama dengan B. Berarti A dan B mewakili bilangan cacah yang sama. Bisa dipahami ya? Oke, jadi kalau bilangan cacah A dan B, kalau A sama dengan B, berarti A dan B mewakili bilangan cacah yang sama. Kemudian, sifat tertutup penjumlahan dan perkalian. Untuk setiap bilangan cacah A dan B, A ditambah B merupakan bilangan cacah. Kemudian perkaliannya juga bilangan cacah. Maksudnya, kalau ada bilangan cacah dijumlahkan dengan bilangan cacah, apakah hasilnya bilangan cacah juga? Iya enggak? Iya. Iya. Kalau dikalikan? Iya. 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 Bu, ngapain kayak gitu itu apa? Ada yang enggak? Oh, bisa jadi ada yang enggak ya? Kalau bukan ini maksudnya. Kan bilangan pecahan misalnya, pecahan. Kalau dijumlahkan dengan pecahan, belum tentu. Kan bisa jadi enggak pecahan toh? Iya. Kalau bilangan cacah dijumlahkan dengan bilangan cacah, hasilnya bilangan cacah? Iya. Bilangan cacah dikalikan dengan bilangan cacah, hasilnya bilangan cacah? Iya. Maka disebut bilangan cacah tersebut sifatnya tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Maksudnya enggak keluar, tutup, enggak keluar dari bilangan cacah. Oke? Iya. Nah, waduh, tulisannya gitu ini ya. Oke, sifat komutatif penjumlahan dan perkalian. Tadi ini udah ya, A ditambah B sama dengan B tambah A tadi. Mau 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Ini tadi yang penjumlahan, ini yang perkalian. Jadi ada pertukaran. Kalau komutatif itu tukar-tukaran. Kalau asosiatif itu pengelompokan. Ini yang tadi saya sebutkan tadi, A ditambah B baru ditambah C.
dengan A, B dan C-nya dijumlahkan dulu. Hasilnya nanti sama. Nah, yang perkalian juga demikian. Dikalikan dulu, baru dikalikan ke belakang. Atau yang depan, kemudian yang belakang dikalikan. Hasilnya juga sama. Nah, ini asosiatif terhadap perkalian. Yang ini asosiatif terhadap penjumlahan. Nah, ini contohnya. Nah, ini tadi yang unsur identitas penjumlahan perkalian. Tadi yang kita bahas. Kalau yang penjumlahan tadi dengan 0, kalau perkalian dengan 1. Nah, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu distribusi kiri dan distribusi kanan. Ini maksudnya A dikalikan B plus C. Kalau tadi kan belum ya, yang ini ya. Kan perkaliannya gini ya, A dikalikan B. Kalau dulu di SMP dipakai panah itu ya. Kemudian A dikalikan ke C. Nah, kan ditulisnya gini. A kali B ditambah A kali C. Oke? Nah, kalau B plus C kalikan A, sama. Ini dipanah-panah gitu. B kalikan A ditambah C kalikan A. Oke? Ya. Itu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang ini namanya distribusi kiri dan distribusi kanan. Hanya nama aja sih. Bu, saya tuh udah biasa kayak gitu, cuma nggak tahu namanya. Ini namanya. Oke? Ada yang mau ditanyakan di sini? Ya, oke, aman ya. Nah, ini seharusnya memang materi pertemuan juga kemarin. Bukan lupa kemarin yang itu. Pas saya lagi gitu. Nggak tahu, ternyata katanya orang kayak gitu itu cuma kalau dulu, sekarang biasa aja. Kata siapa? Nyatanya saya mengger-mengger bener-bener. Mungkin ada yang ngalami kemarin. Sempat ada yang kena. Iya kan? Panas nggak enak ya kayak gitu. Dijauhi orang lagi. Rumah itu alhamdulillah anak sama suami nggak ketularan. Tapi jadinya saya sendirian. Oke, ini tadi ya. Sistem bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat tadi yang kita bahas, bilangan bulat itu tadi tidak hanya yang kalau cacah tadi kan 0 sama yang positif. Ya. Kalau bulat itu ada yang bulat negatif. Nah, ini lebih luas lagi. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Oke? Nah, ini sifat-sifatnya ya sebenarnya kurang lebih sama sih, cuma yang dimasukkan kan lebih ada negatifnya lebih banyak. Pesertanya bentuknya itu bentuknya lebih banyak. Oke. Sifat-sifatnya ini tadi P tambah Q. Kalau P sama Q bilangan bulat. Kalau dijumlahkan apa masuk bilangan bulat juga? Ya, itu. P sama Q bilangan bulat. Kalau dikurangkan, nah ini hasilnya. Kalau misalnya terhadap pengurangan, kalau kebilangan cacat, pengurangannya enggak. Karena pas pengurangan bisa jadi bukan bilangan cacat. Ya kan? Ya. Tapi kalau kebilangan bulat, ya masih bilangan bulat, tapi bilangan bulat negatif, gitu. Kan bilangan bulat negatif. Kalau ke pengurangan, nah komutatifnya tetap berlaku sama, asosiatifnya juga berlaku yang sama. Nah, ada elemen inverse. Elemen inverse itu apa? Nah ini kalau penjelasannya. Untuk setiap bilangan bulat R, ada bilangan bulat yang tunggal sedemikian hingga. Bu ini apa? Bu ini pengurangan. Iya sih sebenarnya. Kalau ke penjumlahan inverse-nya itu ya sebenarnya kayak negatifnya gitu. Jadi misalnya R ditambah lawannya atau katanya inverse itu lawannya biar menjadi ke 0. R ditambah min R. Oh, ya. Itu 0 kan? Ya. Oke. Min R ditambah R 0. Nah, ini min R itu inverse dari R. Tapi nanti untuk dalam kasus lain istilah inverse enggak mesti min-nya. Jadi tergantung konteksnya. Untuk penjumlahan min-nya adalah inverse-nya adalah negatifnya. Kemudian elemen identitas penjumlahan ini tadi ya. Kalau penjumlahan tadi kan 0. Identitas terhadap perkalian itu adalah 1. Oke, bisa dipahami ya ini? Oke. Jadi kalau dari yang kita hitung tadi, elemen identitas untuk penjumlahan itu 0, elemen identitas untuk perkalian itu 1, ini tambah inverse-nya itu adalah negatif dari bilangan itu. Kalau untuk penjumlahan. Kalau perkalian
ini ke 0, ya kan? Ini ke 0. Sebenarnya ininya adalah ke identitasnya. Jadi kalau perkalian ke 1. Kalau penjumlahan ke 0. Ini kan biar sama dengan 0. Nah, nanti kalau perkalian bukan ke sama dengan 0, tapi ke sama dengan 1. Jadi kalau ada 2, inverse perkaliannya bukan min 2, tapi setengah. Karena 2 kali berapa biar jadi 1. Ini intinya di elemen identitasnya. Kalau perkalian adalah ke 1. Kalau penjumlahan adalah ke 0. Ini ke penjumlahan kan ke 0. Elemen identitas, elemen inverse-nya kalau ke perkalian adalah berarti dikalikan biar ke 1. Jadi sepernya. Tuh, kemudian distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ini tadi sama ya, perkalian dengan 0 hasilnya 0. Tadi sudah dihitung perkalian dengan 0 hasilnya adalah 0. Nah, kemudian penjumlahan bilangan cacah. Ini apa ya? Mungkin gitu. Kenapa kayak gini ya? Nah, ini bunder-bunder Bu itu kenaikan apa enggak? Kok itu ada kotak-kotak, Bu? Kok ada garis? Nah, ini kalau mengajarkan ke siswa SD, medianya bisa apa saja ya? Ya, bisa kelereng, bisa. Itu yang kiri 5 tambah 2, itu sebenarnya ada warnanya sih, jadi nggak kelihatan di sini. Kalau yang di tayangan sini ada. Ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini 2. Ya, jadi 5 tambah 2, jumlahnya ada berapa? 7. Kan gitu toh? Atau pakai blok-blok yang kubus-kubus itu. Ada kubusnya 2, sininya 5, suruh jumlahin ke atas. Dihitung ada 7. Atau kalau itu pakai garis, ya kan? Mungkin pakai loncat-loncat atau gimana, 5 ditambah loncat 2, 1, 2. Berarti 7. Nah, atau pakai ini, timbangan. Iya kan? Iya. Timbangannya 5, 2. Digantungkan ke sini 7. Oke ya, jadi banyak medianya yang bisa digunakan. Nah, ini misalnya, waduh, gak kelihatan ini. Tayangan sininya sih. Jadi hijau semua. Oke, tapi masih ada kelihatannya sih. 7 ditambah 8 itu bisa dicari dengan 7 ditambah 7 itu berapa? 14. Jadi bisa dengan jumlahan yang sama. 7 tambah 7, 14. 8 itu 7 ditambah 1. Berarti atasnya 14 adalah 15. Maka jawabannya 15. Bisa dengan cara begitu. 7 tambah 6. 7 tambah 7 tadi 14. Turun 1, berarti 13. Nah, yang seperti itu. Ini ada 6 titik. 6. Terus ini ditambah 2. Ini cara ngajarnya sih. 6, 7, 8. 6 tambah 2, 8 gitu. Ada berbagai macam. Jadi memang kalau sebenarnya ini itu untuk kreativitas ke siswa sih. Siswa kalau hanya dihitung itu kan jadi ya sudah kayak gitu. Kalau diajarin ini nanti lama-lama maksudnya dia bisa menghitung dengan cepat, kemudian analoginya, berpikir kritisnya itu akan muncul. Gitu. Kayak itu kalau orang di pasar. Kalau orang di pasar, bisa jadi loh, misalnya adik-adik ke pasar dengan simbah-simbah yang di pasar yang nggak pernah sampai kuliah, hitungnya bisa cepat membayar di pasar. Pasar.
ngelakuin ya. Beli tomat misalnya, beli tomat ternyata harganya, oh kalau itu saya sudah cepet ya. Beli tomat berapa kilo, misalnya harganya 33.000 gitu ya loh. Kan dirimu ngasih bawa uang 50.000. Kok itu aja 50.000 dikurangi 33.000 tahun ya loh. Mbak gimana? Kasih 7.000, terus kasih 10.000. Iya. Mikir nggak? Enggak, karena apa? Mikirnya 33 kan kalau 40 itu tambah 7.000, berarti 10.000 ya kan? Iya kan? Iya. Perlu kamu atau enggak? Enggak. Itu karena berpikirnya kan sebenarnya yang ringan-ringan kayak ini tadi. Jadi berpikir yang tadi nanya, Bu ngapain sih Bu mau 7 tambah 8 aja suruh hitung 15 selesai ya kan? Ternyata ya itu tadi kalau diajari untuk yang 7 tambah 7 itu 14, 15 ke atasnya 1. Dia kan jadi berpikirnya itu enggak yang cuma kayak gitu aja, lurus-lurus aja ya kan? Tapi bukan diajarinya ya loh ya. Diajarinya ya. Saya senang kalau ada yang ngeyel jadi bisa saya bully di kelas. Jangan kurang nangis tadi. Nah, itu ya. Jadi ngapain tadi kayaknya rasanya menyusahkan diri sendiri. Oh 7 tambah 8 aja langsung ketemu 15, ngapain Bu? Diajari 7 tambah 7 dulu baru dia tambah 1. Oh, bulikan itu karena orang matematika ya. Kalau ada cara yang susah ngapain diajari yang mudah ya? Oh, bukan. Iya kan? Saya kurang berjalan. Tapi ternyata ada apa di balik semua itu kan gitu. Jadi memang ternyata ya itu tadi hal-hal yang kesannya itu kok lebih ribet, ternyata dalam tahap-tahap tertentu itu membuat kita lebih cepat, kemudian berpikirnya lebih cepat ya, kreatif gitu. Jadi lebih kreatif untuk berpikir. Kan kalau di anak SD itu kan itu justru untuk memunculkan ide-ide kreatifnya di masa depan. Jadi harapannya ya bukan kok kita mengajari kalau ada prosedur yang ribet, jangan cari prosedur yang mudah. Selama bisa kita itu dipetak, kita dipetak. Maksudnya bukan karena itu, tapi alasannya adalah biar tadi berpikirnya itu bisa kreatif. Gitu. Kita lanjutkan. Nah ini sama ini tadi pakai blog atau pakai apa? Nah ini pakai medianya, pakai blog-blog. 27 ditambah 35 sama dengan 62. Ada nggak cara lainnya? Barangkali mungkin ada dari adik-adik di sini, Bu, itu ada cara yang biar lebih ini lagi, misalnya. Oh, 27 itu ke 30 kan, misalnya. Caranya nggak pakai itu juga apa-apa. 27 ke 30 itu kan tambah 3. Nah, misalnya. Berarti kalau ini kan 30 ke tambah 5, misalnya. Kan bisa dari situ. Ini sama dengan 30 min 3 sama dengan 30 plus 5. Min 3 dengan plus 5 itu 2. Berarti 62. Gitu juga bisa. Iya kan? Apalagi nanti kalau kurang-kurangan, pakai pinjem-pinjeman ke depan. Wah, udah itu lagi. Bisa enggak kita sajikan biar anaknya itu hitungnya jadi lebih cepat. Tadi kesannya kan ribet banget ya, 30 dikurangi 3, 30 ditambah 5 ya. Tapi ternyata nanti dikasih tertentu yang anak-anak itu bisa jadi nanti pas ngitung itu anak cuma ngelirik gini langsung tahu jawabannya. Karena dengan kita di 27 kan dia kalau misalnya adik-adik disuguhi 27 tambah 35. Jangan-jangan yang dibayangkan langsung nyari kertas sama pulpen. Iya kan? Tapi saat diajari 27 itu 30 kurangi 3. Yang 35 30 tambah 5. Kan nanti oh kurang 3 kan langsung bayangkan kurang 3 lebih 5, kurang 3 tambah 5 itu adalah 2 kan langsung lihat aja nggak usah nyari 2 berarti 62 ya kan bisa bayangkan kan nggak cek tak cari coret-coret mana yang bisa coret-coret tolong mana coret-coret. Oh ini. Oke. Ini tadi 27 dengan 35 ya. 27. Tuh warnanya kok kuning nggak kelihatan. Merah.
27. Tadi kan bisa di sini ada. Kok di situ nggak ada ya? Yang di rumah ada ya? Gimana nih caranya? 30. Yang di rumah tak ceritain nanti, itu yang di sini nggak ada tulisannya, nanti biar yang di sini tak ulangi dulu nih, pada lihat gini ya. Tadi kan pada dengar cerita tuh yang di rumah nih, tak ceritain gini ya. 30 tambah 5. Nah, kan ya dihitung cuma yang belakang tuh. Min 3 plus 5 itu 2. Berarti yang ini kan 60. Berarti 62. Tapi ini bukan yang pakai blok-blok. Nah, tak jelaskan. Kenapa? Kalau harganya kira-kira dulu nggak sih? Kasih saya aja. Nggak usah kasihan, saya biasa ngerjain. Tadi kalau ada 27, ada 35. Ya, 27. 30 dikurangi 3. Yang ini 30 ditambah 5. Tapi ini bukan 20 sih. Nah, ini kan bisa dihitung 30. Ini masih 13. 5 kan 2. Berarti ada 62. Ternyata kalau saya bicara nggak ada tulisannya. Ya itulah, karena terbiasa semua harus ditulis gitu ya. Bu, tulisan itu ajaib lah gitu. Bisa diabadikan dulu. Ya kan? Ya. Nah, besok coba kalau ada tulisan misalnya beli 27.000 tambah 35.000, jangan-jangan pas kalian belanja itu kan kali kamu iya kan? Kita hitungnya lebih enak kan? Bahkan nggak karena SD, mungkin nggak ada di sini juga ya. Iya ya, kenapa kemarin nggak kepikiran gitu ya misalnya belanja baju satunya 27.000. Kalau selisihnya lebih banyak itu, oh nggak masalah. Misalnya, misal selisihnya lebih banyak, misal 32 gitu kan. Oh, oke, ambil yang mirip-mirip ini ya. 23 dengan 42. Oke, 37 lah, lagi pas banget itu. Ya, semua berapa boleh? 60. Oh, nah itu makan deh. Gini kan? Lah kalau ini kan dirimu hitung aja lah. Kalau ini kan angkanya kecil semua. Kan nggak usah digituin lah. Iya. Kalau yang kecil, kalau yang kayak gini kan di rumah sekitar 80 juga pakai orang-orang juga bisa. Biasanya yang kecenderungan bikin itu yang kayak gini nih kan? 68, oke. 68 misalnya. Kan nggak apa-apa ini tak sebut 20 ditambah 3, ini 70 kurang 2. Dekatkan saja ke yang lebih dekat. Kalau 23 kan ke bawah. 68 kan ke atas. Iya kan? Ya. Nah, plus 3 dengan min 2 dapat 1 kan? Ya udah 91 kan? Biasanya beli di tempat apa namanya itu? Tukang sayur sekalian gitu, banyak karena pakai kalkulator.
Oke? Dekatkan ke yang paling dekat. Kalau 23 Kan yang paling dekat. ke 20. Kalau tambahkan di atas. Lah kalau ke bawah semua kan pasti nggak usah pakai itu biasanya apa? Kalau yang angkanya jauh kayak gitu biasanya. Oke? Kita lanjutkan. Halo yang di rumah. Halo, Bu. Ya. Belum tak hapus. Oke, sama tadi pengurangan ya. Nah ini kalau ini nyanyi balon meletus ya, bukan hatiku sangat kacau loh. Tadi nyetatus. Jadi pengen nyanyi balon itu ada 5, ternyata mau bilang hatiku sangat kacau. Atau mau bilang, ya kan nyetatus. Jadi pengen nyetatus. Iya kan? Katanya gitu. Oke, nah ini misalnya ada 7 dikurangi 4, yang meletus 4 nih disilang-silang ada 4 ternyata masih 3. Atau ada roti 7 dimakan kucing 2 misalnya kayak gitu. Itu bisa jadi untuk alternatif di pengurangan. Atau pakai garis bilangan kayak gini. 7 mundur 4, 1 2 3 4 jadi 3. Nah, kemudian atau ini bisa juga 15 dikurangi 7 sama dengan berapa? Cara mengajarkannya gimana untuk kurang-kurangan? Nah, bisa dengan 7 ditambah berapa ya biar jadi 15? Oh, tambah 8, maka di sini hasilnya 8. Ditambah berapa biar jadi, kalau ke anak SD biasanya dikasih buletan. 7 ditambah berapa biar jadi mana kan? Ada tanya kayak gitu lah. Itu nanti untuk mengajarkan ke pengurangan. Pakai blok-blok ini 61 dikurangi 22. Nah, ini kan nanti diambil 22 kalau pakai media ya toh. Ini dikurangi 61 kurangi 22. Nah, ini dihitung-hitung 61 kurangi 22. Caranya gimana? Nah, kalau yang di sini diajarinya pakai apa? Pinjam depannya jadi 5, ini 11 dikurangi 2, gitu loh. Iya. Diajari? Iya. 11 dikurangi 2, 7, 5 dikurangi 2, 3. Ada enggak cara lainnya barangkali? Sebenarnya enggak ada di materi itu yang tak kasih ini tadi. Cuma biar terbuka, coba ada enggak cara ngajarin ke anak SD 61 dikurangi 22? Kalau pakai yang tak ituin tadi. Sebenarnya kalau itu kan bisa ditulis 50 ditambah 11. 50 ditambah 11 dikurangi 20 ditambah 2. 61 dikurangi 22. Ini kan? Kan bisa ditulis 50 ditambah 11. 60 kan 50 ditambah 11. Kemudian 20 ditambah 2. Ya kan? Berarti kalau dikurangi berapa? 30, yang ini 19. Berarti kenapa enggak itu? Iya. Ya enggak apa-apa kan. Ini 60 ditambah 1 lah, nanti 1 dikurangi 2 kan susah kan? Ya kan? Ada enggak yang bisa menemukan cara yang lebih jauh lagi? Boleh kalau ada lagi. Pakai itu sebenarnya pasti sifat tadi loh sebenarnya. Sifat, jadi misalnya itu kan sifat
sifat komutatif, asosiatif, masih itu ngapain kok Bu? Sebenarnya di sini ada sifat-sifat yang kesannya itu kayak ngapain itu buat apa, itu ternyata bisa digunakan untuk memudahkan. Nah, kalau di sana itu pakai pinjam-pinjaman. Nah, dari pinjam-pinjaman itu kayaknya lebih susah apa lebih mudah? Lebih susah kan? Lebih enaknya gitu kan? Iya. Ada ide lain boleh. Bu, itu kan kalau cuma 2 angka, kalau 3 angka gimana? Nah, itu bisa jadi masalah lagi. Iya kan? Kebetulan kalau cuma 2 angka kan di sini mudah. Nah, nanti bisa dicari juga caranya biar lebih mudah. Sebenarnya sama sih, cuma nanti jreng-jrengannya lebih panjang. Oke, Bu, yang di rumah tadi ya lupa saya. Halo yang di rumah, tadi tuh gini loh. Nah, tadi 61 itu kalau pakai cara lain itu bisa dipakai 50 ditambah 11. Yang bawah itu adalah 20 ditambah 2. Nah, kalau dikurangi 11 dikurangi 2 adalah 9, 50 dikurangi 20 adalah 30, sehingga ini hasilnya 30 ditambah yang ini hasilnya adalah 9, sehingga hasilnya adalah 39. Oke, saya clear dulu. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi mungkin cara-caranya ya. Ini tadi kalau pakai balok-balok tadi misalnya diambil 20, kemudian diambil 2, sehingga hasilnya adalah yang di sini diambil 3, yang di sini diambil 20, yang di sini diambil 2, ini kalau pakai media. Sehingga di sini masih ada 30, yang di sini masih ada 9. Nah, perkalian. Nah, yang sering kan ini 3 kali 5 dengan 5 kali 3 itu sama enggak? Sama. Sifat komutatifnya sama, tapi kalau dari konsepnya beda. Konsep perkalian. Coba, kalau 3 kali 5 itu artinya apa? Tiga kali 5. Jadi budaya kita 3 kali 5 itu kadang memahaminya adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Bedanya ada 5. 3-nya ada 5 itu. Di matematika, di konsep matematika enggak 3 kali 5 itu 3 kali 5. Artinya 5-nya yang ada 3. Oh, balik. Iya, kebalik. Tapi enggak apa-apa. Sepertinya Anda memang orang Jawa. Itu dengan orang Jawa 3 kali 5 itu. Hasilnya memang sama. Jadi sifat komutatif sama, tapi nanti endingnya berbeda. Intinya di sini konsepnya berbeda. Sedangkan kalau 5 kali 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Dan konsep yang seperti ini digunakan di dunia kedokteran. Jadi kenapa? Nanti hati-hati karena ini di PDSD, nanti jangan sampai konsepnya itu kebalik saat PDSD, karena kalau di kedokteran sudah nggak bisa diubah. Nanti salah kamu baca dulu, baca 3 kali 1 ya toh? Oh iya. Kan artinya obatnya itu di resep obat 3 kali 1. Kan 1 diminum pagi, 1 siang, 1 sore. Kalau salah diminum baca ini tadi, minum apalagi di obat yang kemarin itu, yang di obat apa namanya,
kemarin pas COVID itu sekali minum yang di hari pertama itu 8 tablet ya wah itu. Iya dari kemarin itu sampai sekali minum 8 kan. Kecilnya sama. Jadi saya bilang masuk 8 akhirnya tak minum saya. Maksud saya ngomong sekali tak minum semua itu bukan untuk 8. Pasti tak minum. Susah ya ngomong sama orang malah ini. Ya susah kok 8 jemput gitu. Ya enggak dapat sih cuma saya 4 pukul sendiri. Saya ngomong saya. Kan orang itu satu gini. Lamanya 8 itu 4. Di sini. Soalnya banyak beli banget banyak itu. Kali minum yang hari pertama itu 8 itu berarti hari berikutnya itu cuma 3. Nah, kalau salah baca resepnya bahaya ya, toh. Salah satu hal di dunia kedokteran. Yang di rumah gimana tadi? Bisa dengar ya tadi ya, saya cerita ya. Bisa sedikit, Bu. Coba apa gitu. Oke. Besok saya tak bawa mikrofon biar suaranya sampai di luar-luar. Oke, jadi gitu. Ini tadi konsep di perkalian ya 3 kali 5 tadi. Jadi 3 kali 5 itu bukan 3-nya ya cuma 5 tapi 5-nya ada 3. 5, ini 5, ini 5. 4 kali 6 berarti 6-nya ada 4. Jadi jangan kebalik. Seperti yang rata-ratanya tadi tak liatin gini aja kali ya. Oh, enggak kelihatan, biarin aja. Ya. 2 kali 3 berarti 3 tambah 3. Itu konsep di perkalian. Meskipun di sifat komutatif terhadap perkalian tadi ada 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Itu kalau di sifat komutatifnya. Tapi kalau ke konsep perkalian beda. Oke? Ya. Nah, ini cara-caranya untuk mencari 3 kali 6, 6 tambah 6 tambah 6, 18. Sehingga 3 kali 6, 18. Ya, 8 kali 7. Oke. Sebenarnya 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Tapi ini disajikan cara yang lain. Kalau misalnya nah, yang di belakang ini 8 kali 7, ini bisa gini. Siswa sudah tahu 7 kali 7. 7 kali 7, 49. Nah, biar dia berpikirnya lebih sering gitu, ditambahi lagi. Berarti kalau itu tinggal ditambah 71. Nah, 49 ditambah 7. Sehingga tidak perlu nyari lagi dari awal. 7 tambah 7 tambah 7 kan seringnya kayak gitu. Jadi bisa dasarnya itu berapa ditambah lagi di situ. Itu terkait perkalian. Kemudian pembagian. Nah, ini misalnya Jenny awalnya punya 12 permen. Kemudian apa ini? Making pills of 3 repeatedly until all candies are gone. Lah kok malah hilang tuh, hilangnya apa? Oke, jadi 12 ini dibagi 3 sehingga ada 4 kelompok ini ya, 3 kelompok siswa. Oke. Sehingga ini pembagian 12 dibagi 3 ada 1 2 3 4 ke 4 orang. Jadi setiap anak dikasih 3, setiap anak kasih 3, setiap anak kasih 3. Ada yang punya ide untuk membelajarkan pembagian ini barangkali?
Roti yo, kenapa mau bawain roti kok? Kayak lebih murah permen ya. Beli permen lidi. Oh lidi ya, saya rasa dimakan ya. Irit ya, irit. Oke, kan bisa misalnya wadah-wadah aqua itu misalnya aqua gelas, misalnya siswanya dari kantin itu ada 4 pada bawah satu-satu, ada 12. Bisa gimana? Dikasihkan ke sini satu muter. Oh, sisanya berapa? 4 tadi. Oh, habis dapat 3 sehingga 12 dibagi ke 4 siswa itu dapat berapa? Yang sama 3. Puasa data. Kita tuh sampai jam berapa tuh? Cuma sampai jam 3 nih. Oh, masih lama kan? Oh, cuma hujan air aja ya toh. Oke, ini tadi misalnya ini sama ya. Jadi bagi-bagiannya misalnya ada 15 dan sebagainya. Caranya bisa dengan mungkin dengan aqua itu atau mungkin dengan kelereng dibagi ke berapa gitu. Bisa dibuat dengan kayak gitu. Itu kalau pakai media. Jadi bisa dibagikan kayak gitu. Kalau nggak pakai media, tinggal garis-garis gini ada 12. Tadi gimana? Caranya dikurangi 3 12 dikurangi 3 9 kurangi 3 6 kurangi 3 dikurangi 3 sudah ke 0. Ada berapa tadi loncatannya? Ada 4 sehingga 12 dibagi 3 4. Oke, sama ya. Nah, ini kalau bagi-bagian ini misalnya ini ada kelompok 1, misalnya siswanya disuruh nyari sendiri ini kali ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Caranya beda-beda ini. (54) dibagi 4. Ada yang dikurangi 4 sampai akhir. Nah, ini ada berapa? 54 dibagi 4. Hasilnya berapa? Di sini ternyata ada 13, sisanya 2. Ya kan? Atau dibagi ini. Nanti sisanya juga 2. Nah, ini cara-caranya. Nanti untuk filenya saya kirim di Google Classroom aja kali ya? Sudah ya? Udah dibaca belum? Oh ya, nanti saya bacakan ya. Oh, ini kemarin yang ditanyakan kali ya? Operasi penjumlahan bilangan bulat melibatkan bilangan negatif. Berarti tadi sudah terjelaskan belum? Melibatkan bilangan negatif. Nah, itu tadi penjumlahannya. Kan kalau bilangan cacah itu kan yang positif. Kalau yang bilangan bulat itu kan ada positif, ada negatif. Prinsip penjumlahan adalah penambahan ya. Nah, seringnya adalah saat bilangan positif ditambahkan dengan negatif atau bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif. Jadi misalnya 5 ditambah negatif 7. Nah, itu seringnya bikin bingung kalau anak yang itu kan di anak siswa kelas berapa yang ada negatif positif negatif, kelas 5 atau 6? 5 ya. 3 belum. 5 ditambah negatif 7 sama dengan itu kan dia bingung. Nah, biasanya siswa kesulitannya di situ. Nah, gimana cara untuk mengajarkannya? Pakai ulang tangan. Pakai garis bilangan juga bisa ya. 5 ditambah negatif 7 berarti beloknya ke kiri, loncatnya jauh 7.
adalah melewati 0, kemudian 1, 2. Negatif 2. Kalau pakai utang-utangan juga bisa sih. Punya 5 permen, padahal butuh 7 permen. Berarti kurang berapa? Kurang 2, berarti negatif 2. Atau 5 ditambah negatif 7. Kan negatif 7 itu kita bisa hitung negatif 5 ditambah negatif 2, ya enggak? Berarti kan bisa gini. Ini 0, negatif 2. Nah, kita contohin di sini yang di rumah. Nah, kalau yang ini yang di rumah tak contohin tadi. Kalau ada 5 ditambah negatif 7. Nah, ini bisa juga selain dengan garis bilangan, bisa dengan tadi tuh sifat yang tadi tuh. Bisa dengan 5 ditambah negatif 7 itu kan negatif 5 ditambah negatif 2. Nah, tadi kan awalnya negatif 7 tuh ini ya gini kan. Nah, kan boleh dengan sifat asosiatif tadi bisa 5 ditambah negatif 5. Ini dihitung dulu. Baru ditambah negatif 2. Sehingga 5 ditambah negatif 5 ini 0 ditambah negatif 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2. Itu ya. Nah, oke. Nah, itu barangkali besok bisa diajarkan dengan seperti itu. Kalau misalnya yang kesulitan penjumlahan bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif. Atau mungkin nanti yang negatif dengan negatif. Jadi sifat-sifat tadi ada sifat asosiatif, ada sifat distributif, ada sifat komutatif. Tadi bisa digunakan untuk mengajarkan ke siswa biar lebih mudah untuk mencari penjumlahan dan pengurangan tadi bilangan positif negatif tadi. Itu ya, ini saya clear. Oke, kita lanjut. Sama ini yang pengurangan. Jadi sifat yang seperti tadi, yang pengurangan, yang kita asosiatif ini tadi, itu bisa juga di pas pengurangan. Jadi bisa kita kurung-kurungnya tadi, misalnya A ditambah B plus C, itu bisa dengan A tambah B, baru ditambah C. Jadi awalnya 2 bisa kita pisah-pisah kayak gitu, sehingga lebih mudah ke siswa. Oke? Perkalian pada bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, sudah selesai. Oke, itu yang saya kemukakan tadi sebenarnya pertemuan 2 dan 3. Pertemuan 4. Yang pertemuan 4 itu seharusnya hari ini. Cuma saya tuh buka RAR-nya itu tadi nggak mau. Bentar. Oh, ini yang masuk tugasnya ya. Oke, PDF-nya belum ke download ke sini. Jadi saya mindahkan file itu, saya upload di mana namanya? Bukan di file di OneDrive. Yang ke-upload bukan yang ini. Nggak ke-upload yang ini. Nanti saya susulkan di ini aja di mana? Saya susulkan di Google Classroom untuk yang bermanfaat. Ya. Masih ada waktu setengah jam. Ya. Setengah jam kan? Sebenarnya setengah jam cukup untuk pertemuan, tapi materinya enggak ke-upload.
sayang sekali ya sudah ini. Iya. Oh iya. Kok pikiranmu aku mulai loh. Lagi tekan sar mulai ya. Sampai kemarin Ibu. Aku lagi gemang tekan jam 5. Ini enggak RAR-nya sebenarnya filenya itu saya RAR tapi RAR-nya itu enggak mau yang RAR-nya itu enggak mau dibuka loh. Di sini tuh maunya jadi apa tuh namanya? Jadi itu kayak gitu jadi kayak suara gitu. Oke. Oke, mungkin gitu dulu kali ya. Ya. Oke, pemanasan ya. Berarti yang ada di pertemuan kita baru besok lagi yang online kan? Ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Bisa ya, boleh ya. Kerjanya di mana? Ya kan kalau ya, kalau SMA kan bisa aja. Enggak bosan. Kalau itu loh kayak orang arsitektur itu kan buang-buang, gambar, mungkin untuk pertemuan hari ini sepertinya kita cukupkan sekian. Nanti bisa ditambah yang di-rumah. Hati-hati pulang, selamat sampai jam 5. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Banyak salah kata dari saya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu yang di rumah. Halo. Saya akhiri dulu ya. Bu. Iya, Bu. Iya, Bu.